Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali insyaallah pembelajaran kita dan ini adalah Hamin satu ya, Hamin satu artinya ini satu pertemuan sebelum terakhir, tapi secara materi ini terakhir ya kita akan selesaikan semuanya dan insya Allah besok seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa untuk besok kita akan mengadakan ujian ya ujian ini akan kita jadikan patokan untuk pembuatan nilai di sertifikat. Nah, jadi silakan nanti dipersiapkan semuanya, silakan dihafalkan kosakatanya, ya, silakan diulang-ulangi lagi seluruh teks yang sudah kita terjemahkan sebelumnya, ya, sehingga tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu untuk memiliki apa namanya hafalan atau pemahaman kosakata baru, sekaligus memiliki kemampuan ya untuk menerjemahkan yang baik dan yang benar. Nah, perlu diperhatikan untuk ujian besok ya kita akan berikan waktu sesuai yaitu 60 menit. Selesai tidak selesai nanti akan kita arahkan untuk difoto dan dikirimkan dan untuk penerjemahannya tolong digarisbawahi ya penerjemahannya itu harus dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya artinya mana yang subjek didahulukan di terjemahan meskipun fa'il terletak setelah fi'il ya. Seperti misalkan kata ja'a zaidun. Ya eh, untuk nilai yang lebih tingginya tentu artinya adalah Zaid telah datang, bukan telah datang Zaid ya. Nah, ya nanti silakan dipersiapkan semua. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali ya. Kita ada berapa lagi nih ya? Ada sekitar setengah lagi lah kira-kira ya. Taib, langsung aja. Ada yang mau mencoba yang ini? Oke, siapa nih? Oke, ada Amar. Silakan, Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Faltafatal qadi ilal imami yas'aluhu ya amirul mu'minina hal min bayyinati fadahikal imamu Ali wa qala asaba syiraih mali mali bayyinatin. Oke, boleh. Silakan. Ngertikan dulu. Maka sang qadi tadi Hmm. mengalihkan pertanyaannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Dia iltafata itu apa berkata, artinya iltafata? memutar, berpaling, memalingkan. Oke, terus? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memiliki bukti? Hmm. Maka Ali, maka Ali bin Abi Thalib, Imam Ali tertawa dan berkata, Asobani Najasyi menimpa artinya Ustaz. Menimpa ya. Oke, terus lanjut dulu aja. Wahai Qadi Syuraih, mani bayina. Sesungguhnya aku tidak memiliki bukti. Oke, baik ya. Nah, jadi di sini falta fatal qadi ilal imami ya yasaluhu. Lalu qadi menoleh ya iltafata itu menoleh kepada Imam Ali lalu apa namanya ya sambil dalam keadaan bertanya ya Amirul Mukminin hal min bayyinatin wahai Amirul Mukminin apakah punya bukti gitu kan ya artinya apakah punya bukti bahwa baju besi ini adalah milik engkau gitu ya. Nah, ya di sini ada Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin ini urufianya huruf nida gitu kan. Nah, Amiranya ini jadi munada. Munada ini dia masuk kategori munada yang mana?
Amirul Mukminin ini masuk kategori munada yang mana? Hah? Gak ingat nasa. Coba yang lain, ada yang tahu? Munada itu ada berapa macam? Mana nih suaranya? Ada berapa macam munada itu? Yang pertama apa? 5, Ustaz. Ada 5. Yang pertama? Mufrad alam, Oke, mufrad alam. Yang kedua? nakirah maksudah, Oke, nakirah maksudah, mudhaf, apa sebenarnya? Sabih bermudhaf. oke, nakirah maksudah. Kemudian 3 nakirah ghairu maksudah. Nah, yang keempat Mudhaf, mudhaf. Oke. Yang kelima sabih bermudhaf. ya syabih bil mudhaf. Ini sambil murajaah sebentar ya, karena soal tentang munada ini juga sering keluar soalnya. Ya. Nah, apa i'rab dari dua pertama? Munadanya harus apa i'rabnya? Mufrad alam dan nakirah maksudah, apa i'rab munadanya? Salah. Apa dia? Ada yang tahu? Ayo yang Dan bukan bapaknya, tetapi nanti setelah kedudukan. mabniun. Dengan pakai dengan rafa'in. Betul. Ya, yang kedua ini dia kita bikin di sini aja ya. Nah, mabniun ala raf'i, ya mabniun ala raf'i fi mahalli nasbin. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jadi kalau mufrad alam dia mabniun ala raf'i. Misalkan kalau mufrad alamnya isi mufrad misalkan. Contohnya Zaidu gitu kan. Nah, Zaidu ini dia ya Zaidu. Ya Zaidu gitu kan. Nah, ya Zaidu ini dia mabni ala dhammi ya fi mahalli nasbin ya. Oke, kalau nakirah maksudah apa contohnya? Ya, ya apa? Hah? Mana suaranya nih? Ayo keluarkan suaranya. Langsung ngomong aja. Apa contoh nakirah maksudah? Ya rajulun. Ya, ro. Rajulu. Ya rojulu. Oke. Sama dia ya mabniun ala dhammi juga gitu kan. Kalau nakirah ghairu maksudah apa i'rabnya? Yang tiga terakhir ini? Mansub. Yang tiga terakhir ini dia mansub. Ya. Contoh nakirah ghairu maksudah. Yang tahu? Oke, ya rojulan. Ya rojulan. Mudhaf. Mudhaf ya Amirul Mukminin yang tadi ya. Ya Amirul Mukminin. Kalau syabih bil mudhaf apa contohnya? Ya. Oke, ya talian jabalan ya. Nah, jadi tentang apa? Teori tentang munada ini harus betul-betul dipahami ya. Karena ya sering ya keluar soal-soal yang terkait dengan munada. Baik, ini kita screenshot aja. Nanti silakan di apa namanya? Disalin masing-masing ya. Bentar. Oke. Baik. Jadi ini ya Amirul Mukminin ya. Dia masuk kategori munada mudhaf, makanya dia mansub. Ya Amirul Mukminin. Hal min bayyinah. Ya, ada
bayyinatun itu ada bukti nggak gitu kan? Fadhahikal imamu Aliyun ya wa qala asaba Syuraihun mali bayyinah gitu ya. Fadhahikal imam ya, Imam Ali pun ketawa gitu ya. Nah, wa qala asaba Syuraihun. Apa kira-kira nih arti asaba Syuraihun ini? Syuraih benar Ustaz. Ah? Syuraih apa? Syuraih benar. Benar Ustaz. Asaba yusibu. Ya, jadi ada apa beda asaba yusibu yang artinya menimpa, menimpa dengan eh, kalau ini artinya asobanya ini apa nih? Benar gitu ya? Apa bedanya? Coba Binanya Ustaz. apa? Kalau yang asoba ini maknanya dia mutadi. Kalau yang Kalau yang asoba yang menimpa maknanya mutadi. oke, kalau asaba yang menimpa dia mutadi. Oke, kalau yang asaba bermakna benar Lazim Ustaz. lazim. Oke, coba kita lihat ya. Nah, jadi memang ada asoba itu artinya banyak nih. Asoba itu bisa memukul, menimpa, mendapatkan, mengena. Ada artinya benar, tepat. Ya, jadi tidak semua asoba itu artinya adalah kena. Nih, kalau di asoba, asabal mutahadditsu artinya as-sawabu fi qawlihi aw ra'yihi. Jadi kalau asaba syuraihun artinya apa? Ya, dia mendatangkan atas sawaba, dia mendatangkan yang benar fi qawlihi. Jadi dia benar. Ya, ada asaba apa lagi nih? Asaba yusibu, asabal mauqifa, banyak dari asaba ya. Nah, silakan nanti dicek aja di kamusnya. Kalau asabathu musibatun baru itu kena musibah ya. Jadi kalau di sini asaba syuraihun artinya apa? Bukan menimpa tadi ya. Tapi oke, syuraih benar gitu kan. Saya tidak punya bayinah. Saya tidak punya apa namanya? Bukti gitu ya. Baik. Berikutnya, siapa yang mau coba? Ayo, ayo, ayo. Oke, Yusuf Khair, silakan. Bismillah. Faqada bid-dar'i lirrajuli wa akhadahu wa masya wa amirul mu'minin yanzuru ilayhi illa anna rajula wa lam yakhutta khutuwatin hatta aada yaqul amma ana ashhadu anna hadhihi ahkamul anbiya'i amirul mu'minin yudnini ila qadihi fayaqda alayhi fayaqda alayhi. Oke, Sampai sini. oke, ya. Silakan diartikan. Maka sang hakim memutuskan bahwa baju besi itu milik si pemuda dan dia mengambilnya dan kemudian berjalan pergi, dan Amirul Mukminin melihat kepadanya sampai sang pemuda itu belum berjalan beberapa langkah, dia kembali lagi berkata, adapun saya, maka saya menyaksikan bahwa ini adalah hukum-hukum para nabi. Amirul Mukminin mengadukan saya kepada hakimnya, tetapi dia kemudian kalah dalam persidangan. Oke, baik ya. Syukran, Yusuf. Faqada bid-dar'i lirrajuli wa akhadahu wa masya. Ya, nah di sini kalau kita perhatikan dengan detail, ya ini ada kata qada nih ya. Qada. Qada di sini dipasangkan dengan li. Sementara qada di sini dipasangkan dengan ala. Apa bedanya? Ya, qada li tik 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 dengan qada ala. Ada yang tahu? Halo, halo, halo. Apa bedanya?
memutuskan bahwa pihak tersebut menang, Pak. Oke, ya. Jadi kalau qadoli ini memutus menang. Ya, memutuskan perkara tapi menang nih kalau pakai li. Kalau qada ala, Kalah pihaknya. oke, ya. Kalau qada ala ini memutus juga tapi kalah. Ya, memutus kalah. Ya, apalagi kalau kita lihat lebih jauh ya, kata qada ini banyak sekali artinya. Bahkan kalau udah masuk ke masalah fikih ya, kata qada ini bisa artinya bertolak belakang. Ya, kalau dalam masalah ibadah, qada itu apa artinya? Qada. Hah? Ganti Ustaz. Qada itu melakukan sesuatu di luar waktu, kan gitu kan? Qada salat, betul nggak? Qada puasa, betul? Ya. Tapi kadang dalam Al-Qur'an digunakan gini. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Ya, kalau udah diqadha, masa diqadha salat gitu kan? Jadi qadha itu banyak sekali artinya. Bisa artinya melakukan sesuatu di dalam waktunya, bisa melakukan sesuatu di luar waktunya, bisa artinya menyuruh. Ya wa qadha rabbuka alla ta'budu ya, di Al-Qur'an ya wa qadha rabbuka. Kemudian juga artinya membunuh. Ya, jadi silakan dicek arti qadha nanti di kamus ya, dan dikeluarkan semua makna qadha apa aja ya, dan kita tahu tuh, oh, qadha ini artinya ini, qadali ini, qadha ala ini, qadha min misalkan, atau qadhaan atau apapun itu kita tahu artinya ya. Nah, di sini faqadha bid-dar'i ya. Siapa fa'il dari qadha di sini? Ya, maka Syurai memutuskan perkara baju besi itu dengan memenangkan si laki-laki ahlul kitab tadi, lalu laki-laki ini membawanya dan berjalan. Nah, sementara Amirul Mukminin melihat ya, yang zuru ilaihi ya, melihat kepadanya. Nah, di sini ada kata illa anna ya, ada beberapa kalimat dalam teks itu ada illa anna ya, ada ghaira anna. Nah, ghaira anna ini kalau arti bahasa Indonesia ya, kedua kata ini artinya adalah hanya saja gitu ya. Biasanya diartikan dengan hanya saja. Illa annar rajula, hanya saja si laki-laki tadi. Ini tadi lam yakhut, apa tadi dibaca Yusuf? Yakhutto. Apa arti khatta yakhutu? Melangkah. Yakin tuh? Khatta yakhutu melangkah. Jadi ada dua itu ya. Dia ada khatta yakhutu. Ya, khatta yakhutu kita mengenal ada khat gitu ya. Kenapa kasih titik nih? Ya, ada khatta. Ya, biasanya kalau dhammahnya kasih khatta yakhutu, ada khatta yakhtu. Nah, khatta yakhtu. Yang mana dia kira-kira? Khatta yakhtu atau khatta yakhutu? Apa nah? Jadi dia khata yakhtu gitu ya. Karena kalau kata yakhtu tuh khat, ada khat nasakh, ada khat raq'i, itu nulis artinya. Ya, sementara kata yakhtu, lihat jadi sini ada khutuwat nih. Ya, kalau khutuwat berarti akar katanya huruf kha, ta dan waw. Ya, kalau kha, ta dan waw maka dia berubah jadi khata gitu ya, dan alifnya di sini berdiri. Kalau ketemu kata dalam bahasa Arab dan alifnya berdiri, mirip dengan kata da'a gitu kan. Nah, maka si huruf alifnya ini ya, setiap alif qaimah yang ada di belakang ini asalnya adalah waw. Ya, makanya nanti dia bisa berubah jadi khutwatun ya, masdarnya. Khutwatun jamaknya khutwatun ya. Baik, kita lanjutkan. Oke ya. Wa amirul mu'minin yanzuru ilaihi, lu amirul mu'minin melihat kepada si laki-laki tadi ya, illa anar rajula lam yakhtu, hanya saja laki-laki itu enggak melangkah ya, enggak melangkah atau belum melangkah beberapa langkah, balik lagi hingga balik yaqulu gitu kan.
Nah, amma ana ya fa asyhadu anna hadhihi ahkamal anbiya'i, anna hadhihi ahkamul anbiya'i. Ya, saya bersaksi bahwa ini adalah hukum para nabi, ya. Karena dalam pengadilan, ya, dalam pengadilan Islam, dalam pengadilan itu tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, ya, bukan untuk mencari kebenaran yang hakiki, ya, karena kebenaran yang hakiki itu Allah yang tahu, gitu kan. Nah, jadi pengadilan itu tujuannya adalah mencari kebenaran sesuai dengan fakta, sesuai dengan barang bukti, ya, sesuai dengan saksi. Itu tujuan dari adanya pengadilan, ya. Nah, jadi dalam hal ini meskipun realnya baju besi itu milik Sayyidina Ali, ya, tapi karena kalah di persidangan, ya, sehingga baju besi ini diberikan kepada yang menang dalam perkara, ya, dan perkara atau putusan hakim itu mengikat, sehingga tidak boleh lagi Imam Ali mengambil barang tersebut meskipun itu punya beliau. Dan inilah hukum Islam, ya, inilah hukum para nabi, gitu kan. Saya bersaksi inilah hukum-hukum para nabi, ya. Amirul Mukminin yudnini ila qadhihi, ya, fayaqdi alaihi, ya. Amirul Mukminin bisa diartikan apa nih, menyeretku, gitu ya. Nah, atau membawaku kepada qadhinya, kepada hakimnya sendiri. Itu kan hakimnya Islam tuh, Imam Syuraih, gitu kan. Lalu hakimnya itu membuat atau memutus perkara yang menyatakan Imam Ali kalah, gitu kan. Nah, ya, boleh lanjut berikutnya. Siapa yang mau coba? Ayo, ayo, ayo. Udah, saya tunjuk. Oke. Baru Ustadz menunjuk Andi Akmal, langsung menunjukkan diri, ya. Oke, silakan. Ah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ad-dir'u atau dar'u ini Ustaz? ad-dir'u, ya, ad-dir'u. Ad-dir'u. Ad-dir'u wallahi dir'uka ya amirul mu'minin. Faqala al-imamu aliyun amma idza aslamta fahiya laka. Wakadzalika najidu surat al-islami as-samhat surat al-islami as-samhata Ya. fi wasiyatin min wasaya Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, itu dulu. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah, demi Allah, dir'uka, baju besi ini adalah baju besi milikmu, wahai Amirul Mukminin. Faqala imam, maka Ali pun berkata, amma idza aslamta faliyalaka. Adapun akan tetapi jika kau masuk Islam, maka baju besi tersebut menjadi milikmu. Maka dan demikianlah kita mendapati surat al-Islam as-samah ini satu ampang. Terus dulu. Di antara wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Oke, baik, ya. Nah, jadi inilah hukum Islam seperti itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-dir'u wallahi dir'uka ya amirul mu'minin. Faqala al-imamu aliyun amma idza aslamta fahiya laka. Ya, wa kadzalika najidu surat al-islami as-samhati, ya, najidu surat al-islami, ya, gambaran Islam yang toleran, ya, fi wasiyatin min wasaya Sayyidina Umar bin Al-Khattabi. Jadi gara-gara tadi, ya, apa namanya, di persidangan kalah,
Ya padahal kalau Imam Ali mau itu bisa langsung udah itu punya saya gitu kan. Kamu mau apa lagi gitu. Ya, nah, apalagi Islam sedang berkuasanya di sana. Tapi nggak gitu ya. Tetap harus berlaku adil. Nah, sehingga inilah yang membuat orang-orang menjadi takjub ya. Asyhadu an la ilaha illallah, akhirnya dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ya, bahwa tiadalah sayyidina Muhammad ya, abduhu hambanya dan rasulnya. Nah, di sini ada kata la ilaha illallah. Coba kita dalami sedikit ya. Karena ini kalau salah mengi'rabkan kata la ilaha illallah ini bisa bahaya ya. Coba kita tarik ke sini ya. La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, oke. Apa? Oke, itu dulu. La ilaha illallah. La-nya la apa di sini namanya? Nafiyah, Ustaz. Ya, nafiyah lil jinsi ya. Nah, nafiyah lil jinsi. Oke. Ilaha ini sebagai apa? Hah? Isim dari la. Isim la, oke. Khobar la-nya mana? Illallah. Ilallah. Khobar la-nya ilallah. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yakin seperti itu? Khobar lainnya mahdzuf, Ustaz. Hah? Mahdzuf. Apa kalau mahdzuf? Apa? Lainnya yang Ustaz, buaya tetap. Nah, kalau diartikan sebentar, saya. Kalau diartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini ada penjelasannya di kitab ya, nanti saya jelaskan, ada kitabnya. Kalau disebutkan la ilaha illallah, maka ini artinya bahaya nih. Tiada Tuhan selain Allah, gitu kan? Artinya apa? Artinya kalau tiada Tuhan, ilah itu kan ma'bud artinya kan? Betul? Ah, ma'bud gitu kan? Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Ya, tiada yang disembah kecuali Allah kan gitu artinya tuh. Ya, la ma'buda illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Nah, sehingga kalau disebut tiada yang disembah kecuali Allah, maka semua yang disembah di muka bumi ini namanya Allah. Berhala Allah, patung Buddha itu Allah, apa Yesus dan lain-lain gitu kan, itu Allah gitu. Siapa lagi? Api yang disembah itu Allah. Ada yang nyembah pohon beringin itu Allah. Kan gitu artinya. Tiada yang disembah kecuali Allah. Kalau khobarnya tersebut khobarnya Allah gitu kan. Nah, coba didalami, dianalisa coba. Apa khobarnya di sini? Al-ma'bud, Ustaz. La ilaha al-ma'budah. Jadi ma'budnya sebagai Khabar. la ilaha la ilaha ma'budun gitu. Gitu. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Hampir mirip dengan ini nih. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Artinya apa? Semua yang disembah adalah Allah. Hah? Mirip nggak tuh? La ilaha ma'budah bihaqqin. Iya. Itu dia. Ya, jadi ada kata, jadi yang mahdzuf itu ya la ya ilaha gitu kan. Nah, ilaha. Nah, ya tidak Tuhan gitu kan yang bisa disebut ma'budun bihaqqin, bisa seperti itu. Ya. Nah, ma'budun bihaqqin ya bihaqqin illallah. Ya, tiada yang disembah gitu kan, tiada Tuhan yang patut disembah dengan cara yang benar
Nah, ada bihaqqinnya ini yang paling penting sebenarnya, ya, illallah. Kecuali Allah, artinya apa? Tuhan yang patut disembah dengan benar hanyalah Allah. Nah, gitu ya. Jadi pembahasan ini ada di buku oke, kita buka dari bukunya sebentar. Biar lebih kelihatan ya, sebentar. Ya, jadi ini pentingnya kita mempelajari bahasa Arab ya, mempelajari nahwu sharaf. Nah, sehingga kalau ada yang kurang-kurang, kita bisa mengartikannya dengan benar. Jadi ini kitab ya, udah kita share, kalau nggak salah waktu itu di ini ya, Al-Kafi fi Syarhi al-Ajurumiyah. Ini syarah Ajurumiyah, syarah yang mengumpulkan baina salatil qadim wa basatatil hadis. Jadi syarah ini mengumpulkan dasar gitu ya, dasar-dasar ilmu terdahulu dan kemudahan zaman sekarang. Jadi kalau ilmu turas ya, ilmu turas itu dia menjadi pondasi kuat untuk berkembangnya ilmu zaman sekarang. Jadi kalau kita belajar misalkan kitab turas itu pasti bahasanya sulitnya luar biasa, betul nggak? Hah? Saya belajar apa? Fathul Mu'in gitu kan. Nah, itu pusing tuh ya kalau kalau mempelajari itu. Kenapa? Karena ilmu zaman dahulu itu semakin sulit ya, kesannya gitu, jadi kesan kita sebagai orang awam ya, semakin sulit ilmu itu dipelajari artinya orang yang nulis buku itu semakin tinggi ilmunya ya. Makanya kita temukan bahwa kitab-kitab terdahulu itu aduh luar biasa sulitnya gitu kan. Nah, karena kalau kata ulama, kenapa seperti itu? Karena ulama-ulama zaman dulu itu, ilmu-ilmu yang ada di zaman dulu itu, jadi bukan hanya di ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang hanya sekedar memberikan informasi saja, ya, memberikan ilmu untuk kita. Ada ilmu yang memberikan informasi sekaligus mengasah otak. Nah, ada dua tuh model ilmu dalam bahasa dalam Islam gitu ya. Nah, sehingga kedua bentuk ilmu ini akan memiliki cara ini ya, akan memiliki cara penyampaian yang berbeda ya. Jadi kalau buku-buku zaman dulu itu luar biasa sulitnya. Kenapa? Karena tujuan buku zaman dulu itu selain untuk memberikan informasi ilmu kepada kita, juga mengasah otak. Ya, bayangin aja kalau dalam sebuah kitab ada kalimat wa illa fala, sering nggak ketemu itu kan? Nah, wa illa fala, ya, dan jika tidak maka tidak, nggak dilanjutin tuh, wa illa fala aja kata mualifnya ya. Nah, kenapa? Karena buku-buku turas ya, buku-buku zaman dulu ya, ini tujuannya untuk mengasah otak sekaligus memberi ilmu. Tapi kalau zaman sekarang ya, karakteristiknya ilmunya atau bukunya itu lebih basatah ya, mabsut basitah. Jadi ilmunya itu atau bukunya itu lebih ringan untuk dibaca ya, sehingga itu ya dua perbedaan karakteristik buku zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu sulit untuk dibaca, kenapa? Tujuannya untuk mengajarkan akal kita dan memberikan informasi ya. Kalau yang sekarang ilmu itu hanya sebatas memberikan informasi aja ya. Makanya tidak ada kitab makanya kitab-kitab turas ini jauh lebih sulit untuk dibaca daripada kitab-kitab zaman sekarang. Oke, ini terkait dengan dengan kitab Al-Kafi ya. Baik. Nah, jadi kita lihat di pembahasan tentang la. Jadi la-nya ini ada di halaman berapa waktu itu? Sebentar. Makna lafal. Oke, ini udah dibuka belum bukunya yang di grup waktu itu? Udah download belum? Hah? Belum ya? Oh, udah. Oke, ya ini kalau di Mehira ini salah satu buku wajib yang kita gunakan gitu ya. Dalam pembelajaran atau pendalaman ilmu Nausorof. Karena di buku ini pembahasannya sangat lumayan detail ya, tapi tidak terlalu jelimet gitu kan, tidak terlalu panjang. Oke, mana dia ya? Harusnya tadi ismul mansubu, aqsamul hal. Nih ini mustafna. Setelah mustafna. Nah, ini dia.
Ada aksam la nafiya lil jinsi 482 ya. 482, 482, 482, 482. Nah, 48. Oke. Di pembahasan ini la haula. Ini i'rab la haula wala quwata illa billah ya. Mana dia? Kalau di pondoknya ada yang pernah belajar buku ini nggak sebelumnya? Belum Ustaz. Belum ya? Oke, sebentar. Dia ada di sini tuh. Mana ya? Kalau yang lain-lain ada yang udah pernah belajar buku ini? Belum juga? Belum, Ustaz. Kalau bahasa Arab apa? Biasanya pakai buku apa di pondoknya masing-masing? Kalau syarah jurumiyah makanya apa? Ada yang belajar syarah jurumiyah nggak? Dasar juga. Muhtasar Jidan. Terus apa lagi? Utamina. Mutamimah. Oh, oke. Mana ya? Oke, nggak ketemu. Ya, nanti lah ya Ustaz screenshot nanti di grup ya. Dia di Ustaz lupa nih di bagian mana dia nih ya. Nah, nggak apa, kita sekarang lanjut dulu aja ya. Tapi intinya di situ. Khobar dari apa? Di bagian bawahnya Ustaz. Ada ya? Di 482 di bagian bawah. Oh, ada tadi ya. Tunggu. 482 nih. Ini 48 berapa nih? Oh, ini 882 ya. Mana di bawahnya? Di agak bawah. Di halaman dia agak bawah. Di halaman ini. Iya. Ada ya tadi ya. Di halaman 482. Ini 482 nih. Ini pembahasan la haulun wala quwwatun. Iya, di bawah dikit. Di mana? Yang tentang naik jinsi kan. Iya, heeh. Jadi agak di paling bawah Ustaz. Di halaman 482. Kan ini 482 nih. Iya. Terus? Itu yang pas Ustaz tunjuk. Oh, enggak, maksudnya yang Arab la ilaha illallahnya. Oh, Iya. Ya udah deh ya. Nanti lah kita cari ya, dia ada tuh. Yang Arab dari la ilaha illallah. Sebentar, terakhir kita cek dulu apakah enggak ada. Oke. Sebentar, jumlah fi'liyah, syabih bil jumlah, jins jar majrur, dzaraf. Ya, ini la siyama nakirah, la siyama ma'rifah. Ya udah, nanti kita lihat ya. Tawakkalna 'ala Allah. Ya, sekarang kita balik dulu. Sekarang yang usikum. Oke, ada yang mau coba? Oke, silakan dari Becky. Siapa? Halo, Bait Qur'ani. Mana suaranya Becky hilang mikrofonnya? Ada nggak? Oke, nggak ada dari Becky. Silakan. Yang lain barangkali ada yang mau coba? Melanjutkan. Oke, nggak ada. Kalau nggak kita tunjuk ya. Najwa Zahwa, coba. Ada Najwa?
Halo, ada nggak Najwa nih? Nggak ada. Ada. Oke, silakan Najwa. Ya Ustaz, Najwa pakai HP-nya dia. Oke, baik, nggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum bizimmatillahi fa innahu zimmatu nabiyikum wa razaqa ayalikum. Terus? Ayalikum. Wa qala aydan laqadil Ah, qadotun hmm, qadotu Abi Musa al-Ash'ari. ya. Eh, ah, itu gimana bacanya? Ah, nah baca aja dulu. Sebisanya dulu aja. Sin, Hmm, ai, a'dilu bainan nasi fi wajhika wa majlisuk wa majlisika wa qadaika. ya, dikit lagi. Hatta la yatami'u Hmm, syarif syarifa fi haifika hmm. wala ba wala bai Itu walayai itu dua ya tuh. wala yai'atu du'ifu fi adlika. Oke, silakan diartikan. Eh, aku aku memerintahkan kalian dengan nggak tahu Ustaz, Ah, baca dulu aja. Di skip kalau nggak tahu. dengan titik-titik, Ah, maka sesungguhnya ia ya, yang nggak tahu nggak apa-apa, di skip aja. waqala aydan, dan berkata juga si hakim tadi, al-qadatun sebuah eh, keputusan Abi Musa al-Ash'ari. Terus? Eh, aku mengadili di antara manusia dari wajahnya dan eh, dan tempat duduknya dan keutamaannya sampai dia tidak sanggup syarifah syarifah tempat Ustaz Terus? fi hayyika wala dan tidak berputus asa pada keputusannya. Ustaz. Oke, baik. Oke ya, syukron. Nah, ya. Kita coba artikan kembali. Usikum bidzimmatillah. Jadi ini Umar bin Khattab yang berbicara, ya. Wasiatnya bin Khattab. Usikum bidzimmatillah. Saya memberikan wasiat kepada engkau, pada kalian tentang zimmatullah. Ya, zimmatullah ini artinya tentang orang-orang yang berada dalam lindungan Allah, yaitu orang-orang non-Islam yang meminta pengamanan atau berada di wilayah Islam dengan membayar jizyah, ya, membayar apa istilahnya, pajak gitu kan. Nah, fa innahu ya zimmatu nabiyikum, maka sesungguhnya
apa namanya, hal itu adalah zimmahnya nabi kalian atau perlindungan nabi kalian, ya, dan juga rezeki untuk keluarga kalian. Kan ketika seseorang di apa namanya, ada orang non Islam hidup di kawasan Islam, dia wajib bayar jizyah tadi. Nah, jizyah ini ya dia merupakan apa namanya, zimmah untuk nabi, ya, zimmahnya nabi, pelindungan untuk nabi, dan juga rezeki. Dan ini memang jizyah itu bisa nanti dibagikan sebagai apa ya, sebagai nafkah gitu ya, nafkah untuk keluarga, ayalikum. Wa qala aidan liqadil qudah, dia juga berkata, nah berarti dia berkata ini masih Umar bin Khattab kepada qadil qudah. Ya, kalau diartikan sekarang ini qadi itu artinya adalah hakim. Qudah ini jamak dari qadi. Ya, hakim dari para hakim. Kalau definisi kita di Indonesia kan biasanya ada hakim itu hakim anggota, ada hakim ketua gitu kan. Nah, di atas hakim ketua itu ada hakim pengadilan tinggi agama misalkan gitu kan. Nah, di atasnya lagi itu ada ya hakim yang ada di Mahkamah Agung gitu kan. Nah, jadi hakim yang ada di Mahkamah Agung ini adalah hakim dari para hakim. Makanya kita sering nyebutnya dengan hakim agung gitu ya. Nah, jadi qadil qudah ini di bahasa Indonesia artinya adalah hakim agung. Ya, hakim agung ini adalah hakim daripada dari para hakim gitu ya. Abu Musa al-Asy'ari. Asi ya. Asi ini fil amar dia. Ya. Asi. Makanya artinya di sini adalah adil. Jadi asa yuasi gitu ya, fiil apa namanya? Fiil madhi mudhari'nya. Ya, berbuat samalah atau berbuat adil, adil bainan nasi. Ya, di antara orang-orang. Fi wajhika wa majlisika wa qadaika. Ya, di hadapanmu, di majelismu, dan juga dalam putusan perkaramu, qadaika. Hatta la yatma'u syarifun fi haifika. Ya, hingga ya orang-orang mulia, ya orang-orang, biasanya orang-orang yang berkedudukan tinggi, ya tidak tamak ya untuk mencari ketidakadilanmu, dan juga tidak akan berputus asa orang lemah untuk mencari keadilanmu. Jadi kan hukum yang baik itu adalah hukum yang tidak, istilahnya itu kalau bahasa sekarang itu, runcing ke bawah tumpul ke atas. Ya, kalau rakyat kecil yang berbuat salah mencuri singkong untuk makan, langsung dihukum, gitu kan. Tapi kalau orang-orang besar yang mencuri harta, mengkorupsi harta sampai miliaran, masih bisa lepas, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, makanya harus adil. Ya, jangan tebang pilih, mau orangnya orang Islam, non-Islam, gitu kan. Atau maunya syarifun, orang mulia, artinya orang berkedudukan, lawannya dhaifun, orang-orang yang ya orang-orang awam kayak kita ini, gitu kan. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan ya. Oke, terakhir deh ini. Siapa yang mau coba? Oke, wahyu ilahi. Alhamdulillah, ini datang firman nih. Firman Tuhan, wahyu ilahi. Silakan Wahyu. Apa kepencet Pak? Alhamdulillah. Wah iya, memang harus seperti itu ya. Gak apa-apa. Memang HP-nya yang ingin, atau tangannya yang ingin Wahyu membaca tuh ya. Ustadz tidak bertanggung jawab tentang masalah itu ya. Oke, silakan. Pencet. Gak apa, baca aja. Ya nanti suruh tangan kepencet tadi yang tanggung jawab pokoknya. Iya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Pak? Yang wahakadha. وهكذا نرى كيف وصلت سماحة الإسلام إلى هذا المدى. وسماحة الإسلام لم تصل بشدة والإكراه، بل أخشى أنها وصلت برحمة ولين الجانب وحسن المعاملة. Sampai situ Pak. Tanggung dikit lagi lah. ولا يرضى الإسلام
ولا يرضى الإسلام الظالم حتى لغير المسلمين بل يدعو إلى العدل والتسامح معه. Oke, silakan diartikan. Diartikan ya, Ustaz? Ya, sebisanya aja. Dan begitu kami melihat bagaimana sampai kepadamu samahat titik-titik Islam ke Hadal Madani apa sih? Artiin dulu aja, yang nggak tahu di skip. Dan Islam tidak sampai dengan akan tetapi bahwasanya sampai dengan rahmat dan tahu tak? Terus? Dan Islam tidak ridho atas kezaliman hingga berubah kaum muslimin, akan tetapi mengajak kepada keadilan dan tasamuh saling apa nih? Oke, pas. Oke, baik. Ya, oke, nggak apa, yang penting sudah mencoba ya. Baik, syukran. Nah, ya, wahakadza nara, dan demikianlah ya kita melihat kaifa wasalat samahatul islami ila hadzal mada. Ya, kita melihat bagaimana toleransi Islam. Jadi samahah ini artinya toleransi. Ya, kata-kata samahah ini atau samaha ini akan sangat sering sekali muncul gitu ya. Nah, wasalat samahatul Islam ila hadzal mada. Ya, kita melihat bagaimana toleransi Islam itu sampai kepada sejauh ini gitu ya. Jadi mada ini sejauh artinya. Wa samahatul islami lam tasil bisyiddati wal ikrahi, dan toleransi Islam ini tidak sampai ya bisyiddah ya dengan kekerasan ataupun dengan paksaan ya. Lihat aja di Indonesia, pernah nggak terjadi peperangan antara tentara muslim dengan tentara apa, Majapahit, Singosari atau apalah gitu kan. Nah, kan nggak pernah kita dengar kan. Nah, bal al-aks ya, tapi kebalikannya ya, annaha wasalat birrahmah, Islam samaha, toleransi Islam ini sampai dengan kasih sayang ya. Lain ini artinya apa? Lembut ya. Nah, dengan kelembutan, dengan sisi kelembutan dan juga dengan interaksi yang baik ya, husnul muamalah. Wala yardal islamu adz-zulma, Islam tidak ridha sama sekali dengan kezaliman, bahkan untuk orang non muslim sekalipun. Ya, nah akan tetapi Islam ya mendakwahi, mengajak kepada keadilan dan juga toleransi bersama mereka gitu ya. Baik, selesai pembahasan kita untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada silakan gimana? Tadi apa arti al-muda? Apa? Al-muda. Mada itu artinya sejauh, jauh gitu ya. Ila hadzal mada ya, sampai sejauh ini. Yang lain? Ini ditanya Ustaz. Rekaman yang kemarin belum ada di apa? Ya, nah iya, rekaman kemarin itu nggak tahu tuh ya, habis direkam ternyata filenya rusak. Nanti habis ini Ustadz rekam lagi ya, nanti Ustadz masukin ke YouTube-nya ya. Oke, ya nggak tahu, padahal filenya lumayan bagus. Kenapa? Rekaman yang ke-13, pertemuan ke-13 kemarin. Oh iya, betul. Pertemuan Kenapa? Kemarin soalnya nggak ada kuota, pas dilihat kiranya nggak ada. Iya, betul. Ya nggak tahu tuh, di aplikasi rekamannya rusak kemarin. Nah,